Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to JSP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan bahas soal pretest dan juga UP PPG 2023. Loh, kok pretest dan UP sih Kak? Iya, karena memang pelaksanaan pretest dan juga UP ini tidak begitu jauh berbeda ya kemungkinan, dan untuk kisi-kisi baik itu pretest maupun UP itu sama teman-teman. Jadi benar-benar sama, tidak ada bedanya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketemu video di YouTube atau mungkin soal-soal di Google begitu, teman-teman akan melaksanakan pretest ketemunya soal-soal UP, itu bisa teman-teman pelajari ataupun sebaliknya. Jadi sekalian kita bahas di sini soal pretest dan juga UP buat teman-teman yang akan UP di awal Agustus ini, dan kemungkinan teman-teman yang akan pretest mungkin di pertengahan Juli, akhir Juli, atau di awal Agustus juga gitu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya sosial media aku, Instagram dan juga TikTok @cispi47. Oke, setelah kemarin kita bahas per indikator begitu ya, untuk memantapkan teman-teman semuanya, mulai dari sudah pernah apa kemarin nih, ada studi kasus, terus ada lagi teori belajar. Nah, ini kita ke merumuskan indikator ketercapaian kompetensi atau IPK gitu. Jadi memang materi pedagogik itu yang paling banyak muncul, dan soal tentang IPK itu lumayan keluarnya beberapa soal. Jadi kalau teman-teman memang benar-benar udah mantap sama konsepnya, udah bisa jawab, lumayan nih poinnya yang didapat gitu ya. Oke, langsung kita ke soal nomor 1. Di sini, bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan, secara lisan, tulis, dan juga visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah: A. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. B. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. C. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. D. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dan teks tulis. E. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. Oke, kalau ketemu soal model IPK kayak gini, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, pertama kali kita lihat dulu KD-nya. Di sini biasanya KD ada tulisannya ya, 3 titik berapa, 4 titik berapa gitu. Tapi di sini tidak ada KD-nya. Oke, kalau tidak ada KD-nya, kita lihat aja di KKO-nya. KKO-nya adalah menyajikan. Kalau menyajikan itu berarti kita bisa simpulkan ya bahwa ini adalah keterampilan. Nah, kalau keterampilan berarti kita cari dulu di opsi yang itu merupakan keterampilan itu yang mana. Yang A menyebutkan, bukan ya. Yang B mempresentasikan, oke. Yang C memahami, bukan. D menunjukkan, bisa. E mengidentifikasi, bukan. Oke, kita tinggal sisakan 2 opsi di sini. Dan dikaitkan dengan kakao menyajikan, apakah lebih masuk apabila kita mempresentasikan atau menunjukkan? Iya, menyajikan itu berarti mempresentasikan ya. Udah selesai gitu. Kita udah dapet jawabannya. Sesimpel itu ya. Yes, sesimpel itu. Tapi kalau teman-teman mau identifikasi lebih lanjut, bisa coba kita cek lebih lanjut gitu ya. Misalkan nih teman-teman ketika pelaksanaan pretest atau UPA, aku mau teliti dulu Kak, gak mau langsung cepat gitu jawabnya, bisa. Jadi selain yang pertama kita lihat KKO-nya, yaitu keterampilan atau pengetahuan, kita juga cek ini masuknya ke C berapa gitu, lots atau hots dan sebagainya. Kita juga nanti sesuaikan dengan ini. Ini adalah materinya. Materi ya teman-teman ya, jadi antara KKO dengan materi nanti di breakdown ketemulah yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Nah, materinya adalah identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan. Secara lisan, tulis, dan juga visual. Kemudian yang B, mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks. Ini ada teksnya begitu ya. Nah, apakah ini sesuai materinya? Sesuai ya. Yang D, nah kalau kita lihat mempresentasikan dengan menunjukkan tadi, mempresentasikan sudah sesuai dan materi sesuai, ya udah sebenarnya kita udah nggak perlu cek yang lain gitu teman-teman. Karena kan memang waktunya juga kita butuh untuk
bisa cepat gitu mengerjakannya. Next ya. Ini sedikit kita bahas tentang dalam penentuan IPK tersebut kan ada ranah kognitif ya, terus ranah psikomotorik, ada afektif juga. Jadi tidak hanya kognitif begitu ya. Untuk kognitif teman-teman tahu ada 6 tingkatan atau 6 level kognitif di situ. Mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, ini adalah KKO edisi revisi taksonomi Bloom begitu ya. Kalau teman-teman mau perdalam lagi, saya pernah bahas di VT saya sebelumnya, agak lama sih, teman-teman bisa dicari, bisa di search ke bawah, di scroll ke bawah, maksudnya bagaimana supaya teman-teman bisa memahami dari mulai C1 sampai dengan C6 tanpa harus menghafalkan. Jadi kalau menghafalkan lumayan banyak ya yang dihafalkan ya, tapi dengan sedikit kata kunci saja kita udah tahu, oh itu masuknya ke C1, itu ke C2, ke C3, dan seterusnya sampai ke C6 gitu. Next, ranah afektif sama ya. Dengan ranah afektif itu lebih ke sikap di sini dengan A1 sampai dengan A5. Kemudian psikomotorik itu lebih ke keterampilannya P1 sampai dengan P5. Oke, teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mau ikutan bimbel UP nih, pelaksanaan bimbel UP nanti di awal Agustus, kita udah buka per tanggal 30 Juni 2023. Besok ya teman-teman, silahkan bisa join, nanti aku sertakan linknya ada di deskripsi. Kalau yang bingung bagaimana cara cari linknya, teman-teman bisa DM saja di Instagram aku @cispi_47 ya. DM aja di Instagram @cispi_47. Terus buat yang banyak sekali tanya tentang bimbel pretest, kita udah buka bimbel pretest sampai ke grup 5 nih teman-teman, dengan member ribuan di situ. Nah, kita udah full begitu ya, dan udah close member, udah tidak ada lagi kelas selanjutnya. Dan karena kisi-kisi pretest dan juga UP itu sama, buat teman-teman yang mau ikutan atau akan mengikuti pretest 2023 boleh juga join di bimbel UP gitu ya. Next, soal selanjutnya. Diberikan KD sebagai berikut, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai dengan KD tersebut adalah. Oke, di sini yang ditanyakan indikator penunjang. Sebenarnya kalau ditanyakan indikator penunjang atau inti, kalau penunjang itu ya bukan inti ya. Kalau inti itu kan indikator kunci. Kalau penunjang ya penunjang atau penjelas gitu ya sebenarnya ya. Yang tidak, oke, ya udah kita cari aja deh indikator yang tidak sesuai dengan KD tersebut begitu. Nah, untuk bisa tahu indikator yang sesuai atau tidak, kita lihat ini kembali KKO-nya menjelaskan dan melakukan. Nah, ini kurang ideal ya, harusnya sih satu aja gitu. Kemudian materinya tadi udah. Oke, yang A, menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah. Apakah sesuai? Ada ya di sini ya, oke, sesuai. B, menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi dua pecahan. Pecahan apakah tadi ada? Pecahan ada juga di sini, oke, yang B sesuai. C, mengurutkan dua pecahan bentuk desimal. Mengurutkan, apakah ada di sini diminta untuk mengurutkan? Sementara tidak ketemu ya yang mengurutkan ya. D, menjelaskan jumlah selisih bilangan hasil kali dan hasil bagi dua pecahan desimal. Pecahan desimal ada juga di sini. E, melakukan penaksiran dari hasil bagi dua bilangan cacah. Penaksiran juga ada gitu, sesuai ini berarti ya teman-teman. Nah, ini materinya yang tidak sesuai adalah yang C. Ya udah, berarti ketemu ya jawabannya yang C. Next, ini sedikit kita bahas tentang indikator. Jadi indikator itu kan merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Itu ya teman-teman, jadi perilaku yang dapat diukur dan juga diamati gitu, diobservasi sampai ke nanti bisa mencapai KD-nya. Nah, indikator itu ada 3. Ada indikator kunci, ada pendukung, ada juga pengayaan.
Kita bahasnya kunci dulu sih seharusnya. Kalau indikator kunci itu levelnya sama dengan level kompetensi dasar. Jadi misalkan di soal itu KD-nya ada di C4, ya indikatornya itu ya di C4 begitu. Karena indikator kunci itu merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Jadi sesuai. Nah, kalau misalkan di soal tidak ada permintaan untuk HOTS, teman-teman sebaiknya tidak mencari KD yang paling tinggi, KD lagi. KKO yang paling tinggi, tetapi yang sama, paling tidak dengan materi yang sesuai gitu. Kemudian yang kedua adalah indikator pendukung. Nah, indikator pendukung atau penjelas ini gunanya itu bisa membantu peserta didik lebih memahami indikator kunci. Tingkat kompetensinya ada di bawah level KD itu. Kemudian yang ketiga adalah indikator pengayaan. Namanya juga pengayaan ya. Pengayaan itu ada di atasnya KD. Nah, indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Indikator ini tidak selalu harus ada dan dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal. Itu ya, bisa digarisbawahi di sini ya. Indikator pengayaan itu tidak harus ada gitu. Jadi HOTS itu level yang lebih tinggi daripada KD itu tidak harus ada. Bisa ada, bisa dirumuskan kalau peserta didiknya itu kompetensi kuncinya tadi, yang indikator kuncinya itu udah memenuhi syarat, udah bisa gitu. Nah, baru bisa peningkatan, namanya juga pengayaan gitu ya. Selama indikator kuncinya belum tercapai atau yang tingkat kompetensi selevel KD ini belum tercapai, maka tidak diperkenankan untuk membuat indikator pengayaan gitu. Soal selanjutnya, Bu Prima akan menyusun RPP untuk mengajarkan KD 4.6, meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat, secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah, silakan mungkin teman-teman bisa dibaca dulu opsinya, bisa mulai mengira-ira ini jawabannya yang mana gitu ya. Ya, pertama kita lihat dulu di sini KD-nya 4.6. Oke, meringkas. 4.6 berarti keterampilan. Jadi apa yang bisa kita cari di sini? Yang pengetahuan bisa kita eliminasi dulu ya. Oke, mana sih yang pengetahuan? Menyimpulkan bisa pengetahuan ya, mengamati juga pengetahuan, membedakan juga, mengidentifikasi juga. Nah, menyampaikan, oke, kita udah ketemu nih jawabannya adalah yang E. Apakah sesimpel itu? Ya, sesimpel itu, bisa dibilang sesimpel itu gitu. Kalau kita mau cek, oke, kita cek aja. Materinya apakah sesuai ya? Meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menyampaikan pokok-pokok informasi yang telah disusun secara tertulis. Ya sama ya, ini kan pokok-pokok informasinya yang sudah ditulis dan yang sudah disusun secara tertulis nih, ada di sini gitu teman-teman. Nah, karena di sini KD-nya adalah keterampilan, maka ya seyogyanya jawabannya atau IPK-nya juga keterampilan gitu. Next, kompetensi dasar kelas 4 di SD adalah sebagai berikut. 3.2 yaitu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD adalah, oke, IPK lagi ya, indikator lagi. Kita lihat di sini adalah KD-nya membandingkan. Membandingkan itu bisa ada di C2, bisa juga ada di C4 gitu. Biar aman bisa ambil yang lebih tingginya gitu, di C4-nya gitu bisa teman-teman. Kita lihat dulu yang mungkin agak di bawahnya ya, yaitu menyebutkan, menjelaskan, apalagi menyebutkan lagi. Nah, mungkin bisa kita eliminasi dan ya udah tinggal yang C. Udah selesai gitu. Tidak perlu berlama-lama, cuman kita butuh waktu berapa sih? Nggak ada semenit gitu. Berapa detik kita udah selesai. Kita udah bisa kerjakan soal lain yang mungkin panjang atau mungkin perlu menghitung gitu ya. Kak membuat, bukannya membuat itu keterampilan.
membuat kalau teman-teman lihat ada di C6 gitu pengetahuan, levelnya tinggi ya. Jadi bisa ke pengetahuan, membuat itu keterampilan juga bisa. Kalau teman-teman masih tidak yakin, kita bisa cek dengan materinya juga di sini. Yang A itu menyebutkan jenis kata. Di sini kan siklus hidup ya, kalau jenis kata bukan ya. B, menjelaskan bagian tubuh kupu-kupu. Bagian tubuh dengan siklus berbeda dong. Yang D, menyebutkan jenis kupu-kupu, nggak masuk ya. Yang E, menyebutkan alat gerak katak. Ya juga. Ya udah, tinggal yang C aja, membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan katak. Ya udah, ini yang udah paling masuk begitu ya, opsi C. Kehidupan kupu-kupu dan katak. Kehidupan itu kan berarti ya hampir sama juga dengan siklus hidup gitu. Next, kompetensi dasar kelas 4 di SD. Oh, ini udah tadi ya. Udah nih jawabannya yang C. C kan tadi ya, membuat poster. Pak Li, guru sekolah dasar kelas 3 pada muatan Gasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah, oke, di sini sudah ada kata kuncinya ya teman-teman, yang diminta adalah keterampilan. Karena yang diminta keterampilan, kita cari di opsi yang keterampilan yang mana gitu. Yang A menyajikan, oke, bisa ya. B menganalisis, bukan. C menceritakan, oke. D menceritakan, dan juga E menjelaskan. Eliminasi. Nah, dari sini kan kerja kita udah lumayan berkurang begitu ya, dengan menyisakan opsi A, opsi C, dan juga opsi D. Kita kembali lagi ke soal tadi, bahwa yang diminta adalah KKO-nya menceritakan. Oke, di sini KKO-nya adalah menceritakan. Yang A itu menyajikan, yang C dan D juga menceritakan sama. Bisa ya, masuk ya. Apa sih yang diceritakan? Diceritakan adalah arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Yang A menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Ini dalam bentuk tabel ya. Yang C menceritakan secara lisan arti lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat atau sesuai. Yang D menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Oke, teman-teman. Kita lihat di sini konteksnya gimana ya. Di soal kan menceritakan arti gambar pada lambang negara. Yang A, menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dalam bentuk tabel, tetapi ini ya, yang diminta kan menceritakan dan keterampilan. Kalau dalam bentuk tabel berarti ini bukan ternyata. Oke, bisa kita eliminasi. Berarti misalkan yang C dan juga D. Mungkin teman-teman akan sedikit sedikit bingung atau sedikit apa begitu, karena di sini kan arti gambar pada lambang negara. Kemudian yang C kan arti lambang negara begitu. Mungkin lebih sesuai, lebih pas itu yang opsi D begitu ya, sama-sama arti gambar pada lambang negara gitu ya. Kalau kita lihat lagi dengan lebih teliti, yang C itu secara lengkap dan tepat atau sesuai, sementara yang D itu dengan suara lantang dan juga intonasi yang tepat. Nah, kalau menceritakan lambang negara itu kan lebih tepatnya yang yang kita nilai rubriknya adalah lebih kepada lengkap dan juga tepat begitu. Kalau intonasi itu mungkin agak berbeda ya yang dibahas di sini ya, intonasi begitu. Jadi akan lebih tepat lagi kalau yang C gitu, teman-teman. Nah, antara yang C dan juga D memang dua-duanya bisa begitu, tapi yang lebih tepat adalah yang C gitu ya. Oke, thank you, salam dan bahagia. Terima kasih sekali buat teman-teman semuanya. Saya tidak bosan-bosan berdoa, semoga teman-teman yang akan pretest, yang akan PPG, begitu ya, dilancarkan, dimudahkan, semuanya bisa lulus
gitu. Yang pretest ya bisa kepanggil PPG, yang UP maupun teman-teman yang retaker ya sekali ikut ini semuanya bisa lolos begitu dan dapat cerdik terus cepet cair gitu. Amin amin. Ditunggu kabar baiknya ya. Terima kasih semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.